Orang tua murid calon siswa baru berunjuk rasa di depan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Mereka memprotes seleksi penerimaan siswa baru yang dianggap tidak adil. Kami yakinkan mobil sedikit kalau mama kuat daripada bapak-bapak pasti. Ya Bu ya. Ratusan warga desa Waluya, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis sore melakukan aksi demo di depan Sekolah SMA Negeri 3 Cikarang Utara. Dengan menggunakan mobil dan pengeras suara, pendemo meluapkan kekesalan kepada pihak sekolah. Kekecewaan orang tua murid lantaran batas domisili hanya berjarak 400 meter dari sekolah. Orang tua murid menduga ada permainan dari pihak sekolah. Menurut salah satu orang tua siswa, dirinya memperjuangkan anaknya demi masuk sekolah yang berada di lingkungan tempat tinggal, namun gagal diterima lewat jalur domisili lantaran ada perbedaan kurang lebih 100 meter dari sekolah. Jangan justru memprovokasi, hanya bicara aturan akan batal demi hukum ketika melanggar hak asasi manusia. Pemirsa, kasus penipuan bermodus love scamming menimpa seorang mantan jurnalis, dan berikut informasinya. Siapa? Aku mau tahu kamu Febrian itu siapa? Febriannya itu yang mana? Garuda. Gak ada. Kamu tahu aku udah cari tahu rumah itu bukan punya Febrian, itu punya Haji Ali, toko emas Haji Ali yang ada di Pasar Rangkas. Kamu tahu? Polisi menangkap pelaku penipuan asmara atau love scamming melalui akun palsu di media sosial. Modusnya, pelaku mengaku sebagai seorang pilot yang memberikan komentar di akun media sosial milik korban. Komunikasi berlanjut hingga keduanya saling berbalas pesan dan berkomunikasi intens. Selama berhubungan, pelaku meminta uang kepada korban sebanyak 2 kali dengan dalih untuk pembayaran administrasi training di maskapai Emirates. Tanpa curiga, korban yang juga mantan jurnalis ini kemudian mengirimkan uang dengan jumlah total 48 juta rupiah. Bahwa pelaku ini seolah-olah mengidentifikasikan dirinya itu adalah seorang laki-laki. Jadi perkenalannya itu atas nama Febrian, mengaku pada atas nama Febrian, mengaku bahwa dia adalah seorang laki-laki dengan profesi pilot Garuda kepada si pelapor ataupun korban. Jadi akan menjanjikan apa itu Pak untuk dia menawarkan? Kalau itu dari pengakuan si pelaku, dia akan pinjam uang itu akan diberikan kepada sepupunya, saudaranya untuk mengurus kerja. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun atau denda 12 miliar rupiah. Dari Serang, Banten, Maesa Priandie, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Terima hasil laporan audit BPKP, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong optimis tidak ada tindak pidana korupsi dalam kasus importasi gula. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menjalani sidang lanjutan dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan. Tom Lembong menjalani sidang pemeriksaan dengan 3 saksi ahli yang salah satu diantaranya merupakan pihak BPKP. Namun dalam persidangan hanya ada 2 saksi ahli yang hadir, yaitu Nur Sidik yang merupakan analis Kementerian Keuangan dan Abra Puspagani sebagai ahli ekonomi makro. Kedua ahli dimintai keterangan terkait dengan definisi kebijakan impor yang diduga menyebabkan Tom Lembong menjadi terdakwa. Sementara itu pemirsa, saksi dari BPKP tidak hadir di persidangan karena masalah kesehatan. Dalam perkara ini, Tom Lembong didakwa dalam kasus korupsi importasi gula yang dilakukan di Kementerian Perdagangan pada periode 2016 hingga 2017. Beberapa hari ini membaca, menelaah, menganalisa audit BPKP, ya saya sangat-sangat percaya diri, sangat confident, ya sangat mantap akan menghadapi ahli BPKP. Ya, saya semakin yakin bahwa tidak ada kerugian negara. Saya semakin yakin bahwa tidak ada tindak pidana korupsi, jangankan korupsi. Saya semakin yakin.
Sidang lanjutan dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku oleh terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar dengan menghadirkan saksi ahli Maruwarar Siahaan. Bahwa saya Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, pemirsa, Maruwarar Siahaan hadir sebagai ahli dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto. Dalam persidangan, Maruwarar menilai pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi tidak bisa diterapkan di tahap penyelidikan. Menurutnya, penggunaan pasal yang di luar tahap penyidikan itu bertentangan dengan karakteristik hukum pidana. Ex-hakim MK itu menambahkan penafsiran ekstensif dalam hukum pidana tidak sejalan dengan asas legalitas yang menuntut kepastian kejelasan dan ketertulisan aturan. Maksud yang dikehendaki sebenarnya rumusan pasal-pasal. Adanya kewajiban bagi seluruh pihak untuk tidak menambah atau mengurangi rumusan delik yang ada di undang-undang. Karena yang boleh untuk menambah, mengurangi, atau mengkoreksi rumusan delik di undang-undang itu hanya Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang itu sendiri. Jadi, penasihat hukum, penuntut umum, hakim, atau siapapun itu tidak boleh menambah atau mengurangi rumusan undang-undang. Karena itulah tadi kami konfirmasi dan tegas sekali Pasal 21 yang mengatur tentang obstruction of justice tidak boleh dan tidak bisa diperluas diterapkan pada tahap penyelidikan. Sidang gugatan Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung tersebut. Sidang gugatan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil memasuki sidang pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Sidang tidak dihadiri Lisa Mariana dan Ridwan Kamil sebagai tergugat. Pembacaan gugatan Lisa Mariana hanya dihadiri oleh para kuasa hukumnya. Diketahui isi gugatan tersebut, selain Lisa Mariana meminta tes DNA, Lisa juga menuntut ganti rugi material dan imaterial kepada Ridwan Kamil. Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, menyebut semua tuntutan yang diajukan pihak Lisa tidak memiliki dasar hukum. Sidang lanjutan akan kembali digelar 25 Juni 2025 mendatang dengan agenda jawaban dari pihak tergugat. 25. Untuk jawaban, tolong dicatat semuanya. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia, bahas sejumlah kinerja kerjasama dengan Vladimir Putin. Selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di News Pagi.